Terus cuman kena berapa? 3 tahun sama denda 5.000. 5.000 rupiah kawan-kawan. Ya ampun. Hola netizen yang tercinta, Tony Tamsil menjadi sorotan publik setelah dijatuhkan hukuman terkait kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Pada tanggal 29 Agustus 2024, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang memutuskan bahwa Tony Tamsil bersalah dalam kasus obstruction of justice. Tony dijatuhi hukuman 3 tahun penjara ditambah denda yang sangat kecil, yakni hanya Rp5.000. Hal ini langsung menuai banyak komentar dari netizen yang berbakti yang merasa hukuman ini tidak masuk akal mengingat besarnya dugaan kerugian negara. Keputusan ini juga terasa ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 3,6 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Sulistianto Rohmat Budiarto yang memimpin persidangan membacakan vonis tersebut dengan tegas. Namun hukuman ringan ini menjadi perbincangan publik karena dinilai tidak sebanding dengan dampak besar dari dugaan korupsi tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Indonesia sedang nggak baik-baik aja guys. Kenapa kok bisa gitu? Terdakwa kasus korupsi timah 300 triliun divonis hanya 3 tahun penjara. Dendanya cuma goceng doang anjay. Lu bayangin aja nih, lu udah kasus segede itu, rugiin negara Indonesia sebanyak itu. Ini 300 triliun ini bisa ngelakuin banyak hal banget. Apabila misalkan ada 100.000 orang yang nganggur, 300 triliun ini masih bisa nyimpen masih nyisa gitu. Ini kok bisa gitu? Ini dasar perhitungannya tuh dari mana gitu? Kok bisa jadi 3 tahun denda goceng gitu? Kasih tahu buat kok bisa itu pidana jadi cuma 3 bulan denda goceng doang. Gue pengen anjay, gue pengen korupsi coy. Sumpah rela gue mah 3 tahun doang. Tahun keempat gue keluar bebas, mobil gue udah berjejer di garasi, uang gue unlimited ya kan, makan enak. Terus gue tinggal pergi ke masjid, gue minta maaf kepada Tuhan, gue berdoa bertobat ya kan. Enak banget anjay. By the way di belakang gue juga kasus gue nih. Nih gue dikeroyok belasan orang, ternyata cuma 6 bulan doang. Terus lama sama 5.000 doang dendanya. Terdakwa perintangan kasus korupsi timah 300 triliun rupiah divonis 3 tahun bui dan denda Rp5.000. Singkat saja, mahasiswa mana? Yang kemarin teriak gede-gede depan Senayan sana, yang anarki, ngancur-ngancurin pagar kantor DPR MPR sana, yang se-Indonesia Raya ribut perkara kasus kawal putusan MK RUU Pilkada. Rame banget tuh. Kok yang kejadian satu ini kagak ada yang turun? Kok RUU perampasan aset kagak ada yang turun? Mahasiswa kemana? Turun dong. Ini jelas-jelas merugikan kita negara Republik Indonesia. Yang rugi siapa? Kita masyarakat juga rugi. Mana kok nggak turun? Alah, ntar juga kalian kalau kepilih kelakuannya sama, ya kan? Kebaca. Astaga, negara makin kesini makin kesana. Nih kalian lihat, Tony Tamsil divonis 3 tahun penjara dan denda Rp5.000. Kalian tahu Tony Tamsil kasusnya apa? Korupsi 300 triliun. Dendanya cuma berapa? 5.000. Ini Tony Tamsil sidang di pengadilan apa di KFC sih? Kok ada menu goceng? Kok denda cuma goceng? Di KFC aja menu goceng masih kena pajak lagi. Heran. Duit goceng dibuat ngeprint berkas perkara tuh ya kurang loh. Per lembar 1.000, kalau berwarna 2.000, ya kan? Kurang. Sebenarnya berkas perkara diprint nggak? Diurus nggak nih? Atau ini sidang dari mulut ke mulut? Dari mulut ke mulut kayak gini nih. Pak, nanti aturannya apa? Pokoknya nanti ada buat bapak lah. Gampang itu. Oke, gampang. Gitu, dari mulut ke mulut gitu. Atau bagaimana? Nggak masuk di akal, nggak make sense. Penjara cuma 3 tahun. Bang Toyib kali 3 kali puasa, 3 kali lebaran tak pulang-pulang. Masa iya denda koruptor 300 triliun setara dengan harga pop es di pasar malam yang nggak pakai seres lagi. Kalau pakai seres sama biskuit sama permen di atasnya itu 10.000 loh. Ceban. Kalau goceng pop es doang, nggak pakai seres. Wah, nggak bener nih. Nggak habis thinking loh sama negara ini.
Tony Tamsil, kasus korupsi 300 triliun timah, hanya dihukum 3 tahun penjara dan denda hanya Rp5.000. Gara-gara putusan itulah yang membuat para warganet geram sama hakimnya. Dan putusan itu katanya lebih rendah dibandingkan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut 3 tahun 6 bulan. Anjir, beda 6 bulan doang. Udah divonis ringan mungkin, kuasa hukumnya mau ngajuin banding. Gara-gara ada satu hakim yang berbeda pendapat yang menyatakan kalau saudara Tony ini tidak bersalah. Makanya kuasa hukum ingin mengajukan banding tentang putusan ini. Kalau kita coba bandingkan kasus itu dengan kasusnya Nenek Asyani yang pernah viral di tahun 2015 dulu, yang dipenjara 1 tahun 3 bulan dan denda Rp500 juta hanya karena mencuri 7 gelondong kayu jati milik perhutani. Dan itu nggak terlalu merugikan negara menurut gua. Jadi beda banget ya sama kasus yang 300T ini. Ada apa dengan hukum di Indonesia? Coba komen di bawah. Gimana coba korupsi mau hilang di Indonesia? Kalau hukumannya aja ringan. Jadi ini ada berita kasus korupsi 300 triliun rupiah, hukumannya cuma 3 tahun penjara. Dan parahnya lagi, dendanya hanya Rp5.000. Rp5.000, bayangkan. Beli kopi juga nggak cukup itu Rp5.000. Jadi ceritanya tersangka ini bernama Tony Tamsil. Memang betul dia bukan dalang dibalik kasus korupsi timah 300 triliun tersebut. Tony divonis bersalah gara-gara dia disebut melakukan obstruction of justice atau upaya untuk menghalang-halangi proses hukum. Karena pada saat terjadi penggeledahan, dia mengunci rumahnya dan juga toko miliknya. Padahal saat itu penyidik mau menggeledah untuk mengamankan dokumen-dokumen korupsi yang terjadi di timah 300 triliun tersebut. Karena terbukti bersalah, Tony kemudian divonis hakim 3 tahun penjara dan denda Rp5.000. Meskipun dia bukan otaknya, tapi kayaknya kalau 3 tahun tuh terlalu ringan. Belum lagi nanti dipotong remisi 17-an, remisi Natal, remisi Idul Fitri, paling juga 2 tahun atau 1 tahun bahkan. Apalagi didendanya cuma Rp5.000. Bayar parkir mobil aja lebih dari Rp5.000, ini masa denda Rp5.000? Wih, ada kabar gembira nih. Terdakwa kasus korupsi hanya divonis 3 tahun. Nih. Ada tambahan. Kasusnya membawa kerugian 300 triliun. Oke? Dendanya dong, wih, Rp5.000. Ini gila, perlu didukung nih, luar biasa ya. Nah, coba lihat kasus lain ya, Ada nenek-nenek terdakwa pencuri kayu divonis 1 tahun penjara, 500 juta denda. By the way, si nenek ini motong kayu jati yang dipotong oleh mantan suaminya almarhum, dipotong di halaman sendiri dan dianggap merugikan perhutani. Gimana menurut kalian? Yang mengerti hukum, monggo silahkan, boleh di komen. Yang 300 triliun denda goceng bos. Tapi ini dendanya 500 juta. Korupsi lagi, ya ampun. Negeri gue ini kenapa dah? Korupsi 300T. Buset, 300T. Gue tiap hari mabok ya kagak habis itu 300T. Anak gue sampai anak gue mabok terus juga tiap hari kagak habis itu 300T. Terus cuman kena berapa? 3 tahun sama denda Rp5.000. Rp5.000 kawan-kawan, ya ampun. Dia ngambil duit 300T kan. Dia maling 300T nih, ya kan. Ngebayarnya cuma seharga filter 2 batang. Lu bayangin tuh. Itu yang ngasih dendanya cuma Rp5.000 siapa sih? Kawannya ya? Kawannya apa saudara gitu. Enak banget, ya ampun. Cuman dendanya cuman goceng Rp5.000. Gue parkir di Alfa aja kalau gue naik mobil gue kasih ceban. Tuh. Bisa dua kali ini kan lo, 2 kali 300T gue bisa 600T ya kan? Gue kasih ceban dah orang. Terus katanya direvisi jadi ceban. Naiknya cuma naik goceng. Gila gak? Cuma naik goceng ya Allah. Vale aja 50.000 di SCBD abang, monyet.